Ge, sugeng rawuh panjenengan sedaya. Piu. Oke, panjenengan sedaya saking Jawa nanging boten ngertos aksara Jawa. Ayo ngene, ya. Oke, daripada kalian di rumah nggak jelas gitu kan, ngawur gitu, atau yang gabut kan, chattingan nggak dibales-bales, mendingan kita belajar membudidayakan, ikut melestarikan budaya Nusantara kita, yaitu salah satunya adalah aksara Jawa. Ya, sebenarnya di Nusantara ini banyak sekali aksara-aksara, di antaranya ada Jawa, Bali, Batak, Rejang, banyaklah macam-macam pokoknya itu udah semua turunan aksara Kawi dari Palawa semua. Oke, sekarang kita akan belajar aksara Jawa. Kalian pasti banyak menulis banyak melihat tulisan seperti ini atau yang seperti ini, atau di tempat-tempat jalan-jalan seperti ini. Ya, itu kalian mungkin agak bingung membacanya. Oke, sekarang kita akan belajar aksara Jawa. Oke, saiki kita sinau ya. Sinau, oke? Santai wae, mantep ke, siap ke, buku, go nyatet, nulis, oke? Oke, sekarang kita akan belajar aksara Ngalegena ya. Ngalegena itu kayak gimana gitu kan? Jadi Ngalegena itu adalah aksara yang tanpa dibumbui sandangan. Jadi ibarat itu huruf dasar tanpa dikasih harokat kalau di bahasa Arabnya. Oke, jadi itu bahasa Jawa itu ada 20 huruf ya. Ada 20 huruf. Jadi hurufnya apa aja? Hurufnya itu adalah Hanacaraka, Datasawala, Padajayanya, Magabatanga. Kalau udah bisa kan ono coroko, Datasawala, Padajayanya, Magabatanga ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan tulis semuanya. Hanacaraka. Jadi huruf yang pertama adalah huruf H. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat, ini adalah H. Nah, ini adalah huruf H. Oke, sebentar Bang, kok tulisannya bisa kayak gini sih, tebal tipis? Oke, untuk membuat spidol seperti ini tebal tipis, Anda harus memotongnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya pemotongan seperti Anda memotong spidol untuk kaligrafi ya. Jadi bedanya ini tanpa ada potong miring. Oke, sekarang kita akan contoh. Saya akan berikan contoh cara memotong biar tulisannya itu terlihat tebal tipis seperti itu ya. Oke, sekarang saya punya spidol yang masih baru ya. Ini masih baru, Ini kita akan potong, siapkan cutter. Oke, jangan buat potong tangan, nanti kalian berdarah seperti saya dulu pernah berdarah. Ya, ini pertama potong seperti ini. Kita lihat, potong lurus ke depan. Nah, potong miring ke depan lurus. Nah, setelah itu nanti akan ngebengkuk seperti ini kan. Nah, potong lagi di belakangnya dengan potong miring lurus lagi. Nah, bila sudah seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Lurus. Oke? Kalau kurang lurus tinggal dilurusin saja. Kalau bikin kaligrafi kan biasanya kan pasti miring, tapi ini lurus. Nah, gitu. Nah, kalau bikin kaligrafi pasti miring, jadi bisa buat nulis ya. Nulis kaligrafi dan itu bakal jadi ya kan, alif 1 2 3 4 5. Nah, ini namanya alif naskhi ya. Oke, sekarang kita lewat kita belajar aksara Jawa saja. Oke, ini yang pertama huruf H. H. Dibacanya H. Tapi kalau ini juga bisa mewakili huruf vokal. Jadi bisa dibaca A. Jadi H. Dibacanya A. A. Contoh, misalnya kan ini kan huruf H. Coba. Tapi ada dua model penulisan. Kalau ini modelnya gagrag seperti ini. Tapi kalau modelnya tulada jejek, itu nulisnya seperti ini dia. Aduh.
Nah, seperti ini adalah tulada jejak. Jadi ada selak di sininya itu. Nah, biar gampang nulisnya seperti ini aja. Tapi walaupun emang aslinya aksara Jawa tuh seperti ini aslinya. Kenapa? Karena emang Aji Saka ketika menulis aksara Jawa ini sejarahnya panjang banget ya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan sekarang. Ini Aji Saka ini emang menulisnya seperti ini. Akhirnya aksara itu kan dibawa ke Bali, makanya aksara Bali itu bentuknya kalau huruf H-nya sama seperti ini. Aksara Bali itu ya sama seperti ini gitu. Tuh, terlihat aksara Bali itu ada sela di sebagian sininya. Modelnya sama seperti ini. Ini aksara Bali. Kayak gini. Ini huruf H. Oke, huruf H. Cara menulis huruf H seperti ini. Oke, yang kedua kita akan lihat huruf kedua, yaitu huruf Na. Oke, huruf Na itu, oh ya saya lupa ngasih tahu ke kalian. Jadi kalian nulisnya itu biar tebal tipisnya itu ujung yang sebelah sini ya. Ini ujung yang sebelah sini dipakai buat tipisnya. Kalau buat tebelnya itu semuanya. Jadi kalau buat nulis tipisnya itu dipakai ujungnya aja. Nah, nanti bakal kalau udah tebelnya baru. Nah, habis itu tipisnya lagi gini, set, baru tebelnya lagi. Nah, jelas. Ini huruf Na. Lagi, tulis lagi. Di sini satu tipis, tebel. Nah. Nah, ini huruf Na. Nah. Paham? Jadi habis lanjut lagi ke huruf ketiga, yaitu Oke, saya tahu kalian pasti gak mau yang ribet-ribet, jadi saya bakal tulis semua hurufnya yang 20 itu ya. Saya tahu pasti kalian nggak suka video yang bertele-tele ya, pasti. Oke. Santai. Oke, jadi ini semua adalah huruf Hanacaraka yang 20 ya. Ini adalah Hanacaraka ya. Ono Coroko ini adalah Datasawala. Pada jayanya Maga Batanga. Jadi adalah Ono Coroko Datasawala pada jayanya Maga Batanga. Ya, ini adalah Hanacaraka. Ya, ini H bisa dibaca A ya. Ini ada Datasawala. Ini pada. Jadi dibacanya ini yang ini da, yang ini da. Pada jayanya Maga Batanga. Oke, bedanya apa? Ini ta, yang ini ta, kalau yang ini ta. Jadi yang ini t, yang lidah di ujung t, ta, tapi kalau yang ini lidah yang di atas langit-langit, jadi dibacanya ta. Ini ta, kalau yang ini ta. Ya, ini to, ini to. Ono Coroko Datasawala pada jayanya Maga Batanga ya. Itu. Ini adalah huruf dasarnya. Ya, seperti inilah huruf dasarnya, pasti kalian paham lah. Jadi gini, inilah huruf dasar tanpa dikasih sandangan. Sandangan itu apa? Sandangan itu adalah harokat. Belum dikasih sandangan, juga belum dikasih pasangan. Jadi ini masih standar dan belum dikasih harokat sama sekali. Jadi ini kalau hurufnya kosong seperti ini, jadi sistem penulisan huruf Jawa itu ada pasangannya ya. Ada pasangannya, kita lihat di sini. Ini adalah pasangan. Yang ini nih, ini pasangan nih. Ini pasangan. Yang ini pasangan. Jadi kalau huruf yang belum dikasih apa-apa sama sekali, masih kosong, sebutannya huruf aksara ngalagena.
Nah, jadi dibacanya seperti apa? Semua huruf yang tanpa dikasih harokat sama sekali dibacanya A. Jadi dibacanya Hana Caraka Data Sawala pada Jayanya Mangga Batangan. Udah. Jadi kalian bisa baca kan? Oh ini kok hurufnya gini, nggak ada yang di sini. Oke, ini ntar kita akan bahas lain kali, lain waktu. Kita akan bahas lanjut tentang huruf ini. Oke, kita huruf ini. Ada di sini huruf K. Ya kan, ini huruf K. Oke, kita di sini huruf Ra. Jadi dibacanya K sama Ra, tapi karena ini ada pasangannya nanti beda lagi dibacanya. Ini huruf Ra, yang ini Ja, yang ini Wa. Kan? Ja. Tuh, mana Ja? Ini dia Ja, yang ini Wa. Oke, ini Wa. Oke. Sampai di sini pertemuan pertama kita yaitu aksara Ngalagena. Mungkin video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pasangan, sandangan, dan yang lain-lainnya, oke? Oke. Yoroshiku onegaishimasu. Mata nih. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sebelum berakhir, saya akan ngasih soal buat kalian pada ya. Ini soalnya adalah seperti ini. Nah, ini soalnya kalian baca. Nanti kalian tulis di kolom komentar ya jawabannya apa. Oke, see you. Arigatou gozaimashita. Matur suwun. Matur nuwun.